نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya, dengan nikmat iman Islam dan nikmat sehat wal afiat, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidayah. Karena hidayah yang Allah berikan kepada kita lah kita masih bisa diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita berjalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan salawat kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua selaku umatnya bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menjalankan perintahnya, di mana khatib ingin menyampaikan mengenai cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salam yang bisa kita ambil pelajarannya pada hari ini. Selayaknya seorang keluarga atau sebuah keluarga, pasangan suami istri, sudah tentu Sayyidina Ibrahim alaihi salam dan Sayyidah Hajar, istri daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menginginkan kehadiran anak dan keturunan. Keinginan ini terus diutarakan oleh beliau dalam munajatnya, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku yang termasuk daripada anak-anak yang saleh. Cukup lama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah. Lalu ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Allah Ibrahim dengan Allah berfirman, fabasyarnahu bigulamin halim, dan kami pun ijabah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran sang putra yang lembut budi pekertinya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Hari demi hari berlalu, Nabi Ismail yang kecil pun mulai meranjang dewasa. Sang ayah sedang dalam puncak kebahagiaannya, di mana Nabi Ismail sudah bisa membantu Nabi Ibrahim untuk bekerja, di mana Nabi Ismail sudah mulai menemani sang ayah untuk pergi bersafar, berdakwah di tengah kenikmatan itu. Ketika anak sudah mulai dewasa, turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat, ujian yang luar biasa, di mana Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putranya yang telah dinantikan bertahun-tahun lamanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahaka fanzur madza tara. Wahai anakku, Allah telah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu, maka berikanlah pendapatmu. Tanpa butuh waktu yang lama, Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab,
Qala ya abati if'al ma tu'mar. Lakukanlah apapun yang diperintah Allah Subhanahu wa taala wahai ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan dapati anakmu ini termasuk daripada orang-orang yang bersabar. Kedua nabi tersebut, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail pun ikhlas menerima ujian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ridho akan segala keputusan Allah. Maka ayat selanjutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah menerima perintah Allah, Nabi Ismail mulai dibaringkan dan dieksekusi untuk disembelih. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, wa nadainahu ayya Ibrahim, duhai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah benarkan mimpimu, engkau taati perintahku, dan aku akan memberikan balasan-balasan kebaikan kepadamu. Sidang salat Idul Adha yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Satu buah pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini, kisah yang sering kita dengar di setiap tahun ini, sebuah pelajaran yang tidak lain dan tidak bukan adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku sejak diciptakannya alam semesta ini sampai hari kiamat, di mana Allah menetapkan tidak ada suatu ujian yang Allah turunkan kepada hambanya kecuali Allah sedang mempersiapkan balasan-balasan kebaikan-kebaikannya bagi siapapun yang menerima ujian itu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada ujian, kesusahan, kecuali Allah sedang mempersiapkan balasan yang begitu besar kebaikannya kepada orang yang diberikan ujian lalu lulus karena dia ikhlas dan sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan bagaimana Nabi Ibrahim diuji yang luar biasa, diminta untuk menyembelih sang anaknya yang telah dinantikan bertahun-tahun lamanya. Tahukah kita apa balasan yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim? Yang pertama, wa fadainahu bi dzibhin azim. Kami ganti Nabi Ismail dengan sembelihan hewan kurban yang besar. Tidak sekedar itu, syariat kurban sampai sekarang di umat, di zaman Nabi umat, di zaman dan kita sebagai umat Nabi Muhammad disyariatkan untuk berkurban. Lalu bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistimewaan kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail berupa keturunan-keturunan para nabi-nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga keturunan daripada silsilah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lalu berbahagialah kita juga yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rumah tangganya, baik dengan anak istri maupun suaminya, yang diuji dalam usaha dan bisnisnya, dalam pekerjaannya, diuji dalam ekonominya, dan diuji dalam sakitnya, diuji dalam kehidupannya, apapun itu. Ingatlah dan selalu ingat, sebuah ujian, sebuah cobaan yang Allah sedang persiapkan banyak balasan, banyak kebaikan, pahala yang besar bagi siapapun di antara kita yang sabar, yang ikhlas, yang ridho menerima apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Tidak pernah malam itu semakin gelap kecuali di situ ada tanda terbitnya fajar, dan tidak pernah malam itu memberikan dinginnya yang begitu dingin kecuali dinginnya mentari pagi sedang menanti untuk muncul dan bisa kita rasakan. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita senantiasa sabar, ikhlas, ridho, dan mudah-mudahan Allah mengganti, memberikan yang lebih baik dari apa yang kita rasakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa kesehatan, keberkahan, keluasan rezeki, dan mudah-mudahan anak cucu kita semua dijadikan anak yang soleh dan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi 'usrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi
وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، فتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله مالك الديان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان ويأتي بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر سيدنا كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.